Saya cucu Kiai, jadi di Malang itu dijadikan nama jalan Kiai Parsajaya. Dari kebencian terhadap poligami itu menumbuhkan kebencian terhadap Rasulullah. Saya pun selama 11 tahun menjadi misionaris, sasaran saya adalah mahasiswa, aktivis-aktivis Islam. Banyak yang menyangka Khalil Gibran orang Islam, padahal bukan. Dia orang Kristen Maronit. Tapi kami di Unitarian, masing-masing gereja itu berpikir, Yesus sebagai apa? Apakah dia sebagai Rasul, sebagai juru selamat, atau sebagai apa? Makanya ketika saya dulu berasal dari gereja Unitarian, maka saya mencoba bagaimana memasuk agar orang Islam itu mudah masuk kepada gereja saya. Itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah walakal hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat hijrah yang dirahmatin oleh Allah, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira karena telah hadir di sini. Jazakallahu kepada Kodondi yang bersedia menjadi narasumber bagi dalam acara ini. Kami pada dasarnya punya sebuah ide yang lama ingin kita ini, bahkan ketiga saat almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta masih hidup. Jadi beliau pernah berpesan kepada kami para kristolog supaya bagaimana kita berpikir tentang adanya kaderisasi dai kristolog. Karena kebutuhan dakwah ini, mereka yang dakwah di bidang kristologi itu sangat sedikit. Padahal tantangan pemurtatan tidak hanya di daerah pelosok dan pedalaman, tapi juga di daerah perkotaan itu banyak sekali. Dan saya merupakan salah satu contoh orang produk dari pemurtatan tadi. Jadi saya waktu itu karena keluarga saya broken home, bapak ibu saya seorang keluarga muslim, saya cucu Kiai, jadi di Malang itu dijadikan nama jalan Kiai Parsajaya. Tapi karena tahun 95 bapak ibu saya bercerai. Saya karena bapak poligami, keluarga berantakan, sehingga saya tuh sangat membenci poligami. Yang kemudian dari kebencian terhadap poligami itu menumbuhkan kebencian terhadap Rasulullah. Kemudian tahun 97 ketika saya madrasah sanawiyah kelas 2, saya keluar putus sekolah. Saya jadi anak jalanan di lapangan Rampal, di dekat pengadilan negeri, dekat stasiun Kota Baru. Misionaris, kan Malang itu kalau daerah Malang, Batu dan sebagainya itu ada sekolah Alkitab. Jadi itu kaderisasi misionaris di sana. Sedangkan Malang Selatan, daerah Donomulyo, Paga, dan sebagainya, itu daerah pemurtatan. Pemurtatan ke anak jalanan itu juga gencar sekali. Tapi ketika ada misionaris dari Kristen Katolik maupun dari Kristen Protestan yang ingin mengajak saya masuk ke agama mereka, saya menolak. Karena alhamdulillah saat itu ketika saya dilahirkan dari keluarga Islam, dan kemudian saya minimal madrasah sanawiyah. Kemudian saya membaca bukunya Kiai Haji Mudori tentang dialog ketuhanan Yesus Kristus. Di mana saat itu diskusi antara Kiai Haji Bauden Mudori dengan Antonius Viduri, seorang Katolik, itu sekitar 7 hari atau sampai 9 hari, itu akhirnya Antonius Viduri itu masuk Islam. Jadi di buku tersebut itu sudah membantah doktrin iman Trinitas. Ketika orang Katolik maupun Protestan mengajak saya masuk Kristen, saya menolak. Tapi kemudian di tahun 98, saya ketemu saudara angkat saya, orang Cina, namanya Dadang Wijiono. Dia membawa sebuah ajaran unik yang saya juga baru dengar. Ajaran Kristen,
Tapi yang dipopulerkan bukan Trinitas. Kalau Katolik, Protestan itu kan kita kenal dengan Trinitas. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, satu pribadi yang tunggal. Kalau ini justru ajarannya hampir mirip dengan Islam. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda tapi satu tujuan. Yang kedua, kalau Katolik dan Protestan itu mengakui bahwa semua manusia, sejak Nabi Adam keluar dari surga, itu semua manusia menanggung dosa waris Adam. Yesus lahir ke dunia ini, disalib untuk menebus dosa. Tapi ajaran ini mengatakan bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Ada hisab. Sama nggak dengan Islam? Kemudian, kalau Katolik Protestan, mereka sakramen pakai anggur, minuman yang memabukkan sebagai lambang darah Yesus. Kemudian, roti tak berlagi sebagai lambang daging Yesus. Tapi di ajaran ini mengatakan bahwa minuman memabukkan haram. Sama nggak dengan Islam? Nah, kemudian mereka juga memperbolehkan poligami. Bahkan pendiri gerejanya konon katanya sampai 40 istrinya. Tapi kemudian karena desakan politik Amerika, akhirnya poligami dilarang di Amerika Serikat. Gerejanya adalah gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Kristen Mormon. Dan saat itu saya melalui proses bukan bagi-bagi mie instan atau apa, tapi melalui proses brainwashing. Saya pun selama 11 tahun menjadi misionaris, sasaran saya adalah mahasiswa, aktivis-aktivis Islam. Saya selalu memperkenalkan ke mereka, la ilaha illallah. Seperti kata Khalil Gibran, seorang penyair dari Lebanon, dia Kristen Maronit. Pasti di sini banyak kenal Khalil Gibran. Banyak yang menyangka Khalil Gibran orang Islam, padahal bukan. Dia orang Kristen Maronit. Khalil Gibran mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, tapi tetaplah Kristen. Saya sebenarnya saya menulis sebuah buku. Yang kelima, saya terinspirasi kemarin Lebaran Ramadan kemarin, Godondi ngejak saya fokus, ada berapa yang saya titik poin. Saya menulis sebuah buku yang kelima, itu judulnya Al-Quran versus Alkitab. Manakah firman Allah yang sebenarnya? Karena sama-sama mengklaim kitab suci, tapi manakah yang benar dari Allah? Ternyata untuk membahas ini tidak cukup satu kali pertemuan Godondi gitu. Karena banyak kaitannya, sehingga saya berpikir saya izin berdiri ya. Jadi saya memutuskan untuk kami membagi berapa sesi. Karena ini misi kami adalah kaderisasi dari Kristolog, dan saya sudah berusaha mengundang di masjid-masjid sekitar sini, berapa organisasi gitu, dan yang menyatakan hadir sebenarnya 50 orang lebih, tapi ya kita bersyukur masih ada yang hadir gitu. Tapi kan di sini ada dari channel Godondi, terima kasih ada dari Ngaji Cerdas, dari Wakaf TV, sehingga siar kita akan terus berlanjut. Jadi di sini saya mengambil sebuah judul, benarkah Allah dalam Alkitab, Bible, dan Al-Quran adalah Allah yang sama? Saya teringat ketika saat itu di Arimatea, saya kan dulu setelah masuk Islam saya gabung di Arimatea Malang. Di situ ada beda buku, dialog lintas agama, antara Frans Donald, Dr. Cahyadi Nugroho, mereka dari Kristen Unitarian, dan dari teman-teman Arimatea. Frans punya buku yang berjudul Allah dan dalam Alkitab dan Al-Quran sesembahan yang sama atau berbeda. Jadi poin kami dari mereka yang satu adalah Trinitas, Katolik dan Protestan, sedangkan kami dari Unitarian yang mengakui keesaan Tuhan. Kami mengkajinya langsung kepada perbandingan Alkitab dan Al-Quran. Di sini saya mencoba untuk menguji, benar nggak
Allah dalam Alkitab dan Al-Quran itu satu pribadi yang sama, satu zat yang sama, atau berbeda. Maka di sini salah satu yang saya jadikan landasan adalah dari Ali Imran ayat 3 dan 4. Karena apa? Karena ini ada tujuannya, kita ini adalah kajian kristologi untuk kalangan muslim. Karena berapa kali ada teman saya ketika saya menyebar undangan dan ada yang WA, wah kajian-kajian seperti ini memecah kerukunan umat beragama. Kajian seperti ini penistaan agama dan sebagainya. Kami katakan tidak. Kami di sini berusaha untuk memberikan edukasi kepada teman-teman muslim. Supaya mereka semakin yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul dan keesaan Allah. Karena bisa jadi teman-teman kita walaupun mereka lahir muslim, tapi mungkin keyakinannya terhadap Islam kurang kuat. Akidahnya mungkin lemah, sehingga saya bisa dimurtadkan salah satunya. Gitu. Di sisi lain, mungkin ada yang ingin mengenal Islam. Teman-teman yang non-muslim ingin mengenal Islam, lah bagaimana kita bisa memberikan yang benar kepada mereka secara intelektual, tapi juga ada berdasarkan Al-Qurannya. Karena mereka berasal dari agama yang lain, khususnya di sini Kristen, kita sajikan Alkitabnya. Jadi kita bukan untuk memecah belah umat. Tapi bagaimana kita mengkaji Islam dengan cara yang benar. Bagaimana kita berdebat dengan baik. Tapi intinya dalam Islam tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Jadi di sini dalam surat Al-Imran ayat 3 dan 4 ditegaskan bahwa Taurat, Injil, Al-Quran itu semuanya berasal dari Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nanti kita pasti akan berpikir, akan ada pertanyaan, Alkitab yang mana nih? Apakah Alkitab yang turun saat ini, yang diakuin sebagai kitab suci agama Kristen, atau Alkitab atau Injil yang lain, atau Taurat yang lain? Itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nanti kita akan bahas tema khusus tentang itu. Saat ini saya lebih kepada fokus bahwa berdasarkan surat Ali Imran ayat 3 dan 4 jelas dinyatakan bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran berdasar satu Allah. Ini dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai hukuman. Surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Permasalahannya adalah ini. Bila satu Allah, tapi kenapa doktrin keimanan dan ajarannya berbeda? Kalau Yahudi dan Islam, itu jelas tauhid, monoteisme, bahwa Tuhan itu esa. Tapi kenapa di Kristen itu kok berbeda? Saya dulu ketika saya mendalami Islamologi, kemudian studi Alkitab Al-Quran, menggunakan sola scriptura dan hermeneutika, saya berpikir gini, jika Allah itu satu, jika Tuhan itu satu, tapi kenapa dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran itu isinya berbeda-beda? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang Tuhan itu yang berbicara berbeda. Tuhan itu bicara A kepada orang Yahudi, bicara B kepada orang Kristen, dan bicara C kepada orang Islam. Jadi asalnya memang Tuhannya yang ngaco. Karena apa? Karena saya filsafat agama humaniora. Jadi kami terbiasa olah pikir seperti itu loh. Jadi Tuhannya yang maha pembohong kepada umatnya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah dari Tuhan itu dari Tuhan itu la ilaha illallah, bahwa Tuhan itu satu. Tapi ternyata umatnya lah yang merubah-rubah. Umat itu mencampur adukan antara ayat-ayat Tuhan
dengan ayat-ayat manusia. Inilah yang akan kita buktikan melalui literatur. Godondi sudah menulis buku Bible. Buku ini adalah kontradiksi antara empat kitab dalam Bible. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ada lagi yang belum terbit, buku kontradiksi antara mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi dengan kita membaca bukunya Godondi saja, itu kita bisa melihat, bisa mengetahui bagaimana dalam Alkitab, kitab suci yang sama di Bible ini banyak pertentangan. Saya sudah menulis 5 buku. Yang pertama, Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Yang kedua, Benarkah Al-Quran Firman Allah. Yang ketiga, itu tentang menggugat ketuhanan Yesus Kristus. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW, roh kebenaran, sang penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dan sekarang yang dalam penulisan buku yang kelima, Al-Quran dan Alkitab, manakah firman Allah yang sebenarnya? Semua ini saya ambil pelajarin, saya teliti mulai ketika saya masih menjadi misionaris. Itu. Nah, di sini saya percepat, nanti slide, kalau misalnya membutuhkan slide-nya akan kita kirim. Tinggal hubungin ke nomor saya 0877 6512 2383. Jadi kalau kita melihat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran, itu pada dasarnya kalau kita bicara tentang ketuhanan, itu sama. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Islam mengakui bahwa Tuhan itu esa. Bahkan ayatnya hampir sama. Kita lihat. Di Perjanjian Lama disebutkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya pasal 45 ayat 5. Alkitab, Al-Qurannya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas 1-4. Sama nggak intinya? Berapa Tuhan yang disebutkan di sini? 1. Kemudian, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan pasal 4 ayat 35. Selanjutnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita tuh tidak boleh mempersekutukan Allah Bapa. Ini kata Alkitab. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau apa yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 5. Al-Qur'annya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Sama enggak? Berapa Tuhan kita? 1. Kemudian Alkitab Perjanjian Lama. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya pasal 44 ayat 6. Kemudian sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan yang tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya pasal 43 ayat 10-11. Kita kembali lagi ke Al-Quran. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Tuhan yang Maha Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
surat Asy-Syaffat ayat 4 dan 5. Jadi kalau dikaji pada dasarnya antara Alkitab Bible ini, baik Perjanjian Lama maupun Baru dan Al-Quran, itu ada ayat-ayat yang setara dan serupa. Sampai Anisoros itu teman debatnya Ahmad Dedat. Dia menulis buku Kebenaran yang Terungkap, yang diungkapkan. Anisoros mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu dari Allah. Tapi Nabi Muhammad itu belajar kepada orang-orang Kristen pada zamannya, belajar tentang Alkitab bahasa Arab. Dan kemudian dikutip ke dalam Al-Quran. Kan ada Buhairah, ada Waraqah bin Naufal, dan yang lainnya. Itu dianggap bahwa Nabi Muhammad belajar ke mereka, kemudian mengutip ayat-ayat Alkitab dijadikan Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat yang sama. Ini sudah saya bantah dalam buku saya yang kedua. Benarkah Al-Quran bukan firman Allah? Permasalahannya di sini. Kontradiksi doktrin keimanan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi menurut Simon, seorang suci Yahudi, dia mengatakan ketika Yesus mau disunat, dibaptis, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus ini adalah simbol perbantahan. Akan banyak orang yang akan ditinggikan derajatnya, diselamatkan oleh Yesus, tapi juga akan banyak orang yang disesatkan oleh Yesus. Pada kenyataannya dalam Alkitab itu catatan tentang kehidupan Yesus nggak lengkap. Kalau Nabi Muhammad dalam Sirah Nabawi jelas sekali. Bagaimana beliau masa kecil, bagaimana masa remaja sampai dewasa, berapa istrinya sampai beliau meninggal. Ada catatan sejarahnya di Sirah Nabawiyah. Tapi soal Yesus, ada fase-fase hidupnya yang hilang, yang tidak tertulis. Itulah yang menjadikan simbol perbantahan. Jadi dalam Alkitab yang tadi sudah saya sebutkan, dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran sudah sepakat Tuhan itu esa. Tapi dalam Perjanjian Baru terdapat kontradiksi, perselisihan tentang keesaan Tuhan. Padahal Yesus mengakui bahwa dia menggenapin Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Jadi jelas Yesus itu dia tidak meniadakan hukum Taurat. Harusnya ketika dalam Taurat mengatakan Tuhan itu esa, Yesus pun mengajarkan yang sama. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lukas pasal 16 ayat 17. Nah, ini dasar-dasar kenapa Yesus dituhankan. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini dianggap menyatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Kemudian Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes pasal 20 ayat 28. Ada salah satu buku yang menarik dari Frank Donald. Dia, Yesus Kristus, dia bukan Tuhan tapi malaikat. Jadi kami yang memahami yang dulu, saya kan termasuk Kristen Unitarian yang mengakui bahwa Allah itu satu. Tapi kami di Unitarian, masing-masing gereja itu berpikir, Yesus sebagai apa? Apakah dia sebagai Rasul, sebagai Juru Selamat, atau sebagai apa? Bingung menjawabnya. Kalau orang Katolik dan Protestan, seperti kata ini, salah satu teman saya juga mualaf, dia mengatakan bahwa kalau orang menjelaskan tentang Trinitas itu jelimetnya setengah mati. Nah kalau kami dari kubu Unitarian menjelaskan tentang Yesus ini, yang bingung setengah mati. Gitu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
Kolose pasal 2 ayat 9. Menegaskan seluruh keilahian berdiam dalam Yesus secara fisik, yaitu tadi 100% Allah, 100% Yesus. Jadi nanti mungkin Kudoni bisa menjelaskan tentang Trinitas, karena saya bukan orang Trinitas. Saya tidak memahami secara detail tentang Trinitas tadi. Kenapa? Karena saya beriman bahwa Tuhan itu esa. Walaupun nanti kenapa yang tadinya saya masuk Kristen Mormon, akhirnya saya masuk Islam, nanti saya jelaskan. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 pasal 28 ayat 19. Inilah dasar Trinitas. Nah, ini intinya banyak ayat yang dianggap mendukung ketuhanan Yesus merupakan tafsir, bukan pernyataan langsung dari Yesus Kristus. Jadi ini yang ngomong bukan Yesus Kristus. Ini adalah pemahaman gereja mereka, kemudian dijadikan doktrin iman saat ini. Yang ini, ketahuitan Allah dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bible Perjanjian Baru. Inilah yang menjadi dasar bagaimana munculnya Kristen Unitarian. Mereka yang meyakinin bahwa Allah itu esa. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus pasal 12 ayat 29. Kemudian, ini yang paling sering saya ini kan ke teman-teman. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah kalimat syahadat dalam Kristen. Bahwa mereka mengakui bahwa Allah itu esa, satu-satunya Allah yang benar. Dan kemudian Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang esa, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang ada padanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, tetapi setan-setan yang juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus pasal 2 ayat 19. Jadi ini tentang keesaan Yesus. Maaf karena waktunya pendek, saya percepat. Nah, ini. Kalau Trinitas itu adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu pribadi yang tunggal. Sedangkan ini adalah doktrin keimanan Mormon. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, di mana Joseph Smith, dia saat itu meyakini bahwa semua gereja jatuh dalam kemurtatan. Gereja yang ada saat ini tidak lagi menjalankan perintah Yesus Kristus. Sehingga dia menyendiri di sebuah hutan, kemudian dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus dalam dua rupa orang yang kembar, yang bisa dilihat oleh mata manusia. Itulah yang kemudian membuat saya tidak percaya dengan doktrin keimanan Mormon, sehingga 2005 saya keluar dari gereja Mormon, saya memeluk Unitarian. Kenapa? Karena pada dasarnya ada sebuah kisah yang mirip antara Islam dan Kristen, antara perjanjian dalam kitab Kejadian dengan Al-A'raf. Apa itu? Kisah di mana Nabi Musa ingin melihat wajah Allah. Ketika Allah baru menampakkan wajahnya, atau kalau dalam redaksi Kejadian di tangannya, kita nggak bisa melihat wajah Allah. Musa pun pingsan, gunung meletus. Kisah yang sama ada dalam Kejadian maupun dalam Al-A'raf. Itu yang membuat saya yakin bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi walaupun Kristen Tauhid mengaku, juga saya dulu gini. Ketika orang bilang murtad itu dosa, saya bantah. Sekarang gini, oke lah murtad itu dosa. Tapi semua dosa itu diampunin oleh Allah selama bertobat kecuali syirik. Saya nggak syirik. Kalian orang Islam mengatakan la ilaha illallah, saya orang Kristen juga mengatakan la ilaha illallah. Kita menyembah Allah yang sama. Kalau orang Katolik, Protestan, mereka menyebut Tuhan Yesus.
Saya menyebut Yesus itu juru selamat saya. Sebagaimana Anda orang Islam menganggap Nabi Muhammad juru syafaat. Bingung nggak orang? Bingung. Makanya 60 orang lebih mahasiswa bisa saya murtadkan. Murtadkan di sini nggak perlu mereka masuk gereja saya. Yang penting mereka Islam, kemudian mereka menganggap semua agama sama, selesai sudah. Kenapa? Karena mereka mengingkari inna dinna inda wa Islam. Al-Quran jelas menegaskan, firman Allah jelas menegaskan, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tapi kemudian kok ada orang yang mengatakan bahwa semua agama benar. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, itu setuju. Tapi kalau semua agama benar, perlu kita kaji ulang. Itu. Baik. Sudah waktu? Sudah. Nah, tunggu satu lagi. Inilah dasarnya kenapa kita yakin Tuhan itu esa. Ini kisah ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi di sini jelas Yesus di dalam kolam air. Ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus dan suara dari surga. Jadi intinya, kenapa saya yakin saat itu bahwa Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus bukan pribadi yang tunggal dari kisah ini. Dan di sini adalah persamaan antara Alkitab dan Al-Quran yang intinya bahwa dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus mengakui dirinya Rasul. Nanti bisa diminta slide-nya kepada saya. Mungkin demikian dari saya. Jika memang ada kebenaran itu semuanya dari Allah. Jika ada kesalahan itu karena kekhilafan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Rozikin dari Mampang, Jakarta Selatan. Saya izin bertanya dari narasumber Mas Anton. Dari tadi kan saya memperhatikan bahwasannya seringkali Mas Anton mengucapkan persamaan antara Alkitab ataupun Perjanjian Baru dengan Al-Quran. Sedangkan tadi dari Kodandi juga menyatakan bahwasannya Al-Quran itu sebagai penjelas, pembeda dengan agama yang lainnya, ataupun Al-Quran juga disebut sebagai penyempurna dari agama yang sudah ada ataupun yang sebelumnya. Nah, maksud saya kan di Alkitab sendiri itu ayat-ayatnya terjadi kontradiksi, sedangkan Al-Quran tidak ada kontradiksi, bahkan dijelaskan sebagai pembeda. Kenapa masih ada penyebutan persamaan? Sedangkan kita juga, antara kita dengan mereka itu kan lakum dinukum waliyadin, beda gitu kan, tapi masih juga disebut dengan persamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari ajaran-ajaran yang terdahulu, kenapa kita juga masih mengadopsi misalkan kayak ajarannya Nabi Daud, puasa Daud gitu kan, padahal kan kita ini kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita langsung saja dijawab dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sebenarnya juga waktu buku yang kedua, benarkah Al-Quran bukan firman Allah? Kemudian karena itu kan ini yang buku yang kedua ini itu buku pertama sama kedua hak ciptanya di penerbit yang lain. Dia juga sekitar 300 halaman. Sehingga saya mulai buku ketiga itu mencoba untuk lebih tematik. Nah, termasuk yang nanti yang di buku keempat, Al-Quran versus Alkitab, itu akan saya jawaban tadi ingin saya jelaskan. Nah, yang paling penting di sini gini. Kebanyakan orang Islam itu taunya orang Kristen menyembah Yesus. Mereka jarang sekali mengenal tentang adanya Kristen Unitarian. Nah, kenapa tadi kok sering menyamakan? Jadi gini, setiap gereja pada dasarnya punya strategi untuk memurtadkan orang. Beda-beda gereja, maka metodenya juga berbeda. Nah, makanya ketika saya dulu berasal dari gereja Unitarian,
Maka saya mencoba bagaimana agar orang Islam itu mudah masuk pada gereja saya. Itu yang paling penting. Ketika yang saya omongkan adalah perdebatan, otomatis mereka akan susah. Jadi kenyataannya gini ya, ketika saat itu ya, ini mungkin salah satu ini ya. Jadi salah satu metode saya katakan kepada mereka yang tadi, bahwa saya la ilaha illallah, Anda la ilaha illallah. Sama nggak? Sama. Minuman memabukkan haram, langsung semua. Jadi intinya pada dasarnya Yahudi, Kristen, dan Islam itu kan berasal dari satu bapak Abraham. Sehingga makanya pada dasarnya sebenarnya di situ ada persamaan ajaran. Cuma dalam penyusunannya inilah yang bermasalah. Jadi ya seperti tadi Godon ditanya apakah ada Isa yang menulis, karena pada dasarnya yang menulis Bible yang ada sekarang itu bukan mereka. Bahkan Markus, Matius, Lukas, Yohanes sebenarnya yang menulis bukan rasul mereka. Ini permasalahannya. Jadi ada fase di mana Taurat Injil yang dimaksud dalam Al-Quran itu hilang entah kemana. Yang ada adalah sekarang ini. Yang harus dipahami, kalau dalam Al-Quran itu ketika firman Allah itu yang wahyu Allah datang itu yang ditulis. Perkataan Rasul itu diingat. Makanya kita kalau hadis sahih atau enggak selalu riwayatnya. Tapi itu tadi sendiri dalam hadis. Kemudian kalau kita bicara dalam, saya ingin mempelajari tentang kehidupan Nabi, ada sirah nabawiyah. Kemudian kalau kita ingin mempelajari, ingin menafsirkan Al-Quran, ada kitab tafsir. Jadi ada ruang-ruangnya sendiri. Tapi kalau dalam Bible ini semuanya dicampur aduk. Di situ ada kitab firman Allah, ada sabda Rasul, bahkan surat Paulus kepada jemaatnya dimasukkan dalam Alkitab. Nah, poinnya, jadi saya itu sebenarnya metode seperti ini. Kan di sini sebenarnya saya berasal dari Unitarian. Godondi mewakili Trinitas. Nah, kemudian saya melihat bahwa metode ada teman-teman saksi Yehova, saya dulu dan sebagainya, teman-teman yang kami dari misionaris Unitarian, metode kami itu seperti ini. Jadi kalau saya pernah nih suatu contoh, ada orang Katolik yang pacar saya punya pacar dulu ya, mantan pacar ya dulu. Dia ini temanku pacarnya mau masuk Islam, orang Katolik. Dia datang ke saya. Saya indikan tentang jangan buka Quran, buka Alkitab saja. Akhirnya mereka ketika diskusi dia sama saya, dia mau masuk Islam. Saya yang ketawa, kamu ngapain masuk Islam ke saya masih Mormon gitu. Jadi intinya kami berbeda. Nah, kenapa ini seperti ini saya kaitkan ini sebenarnya memang itu. Jadi salah satu strategi dari Saksi Yehova, Unitarian, Mormon dan gereja-gereja kayak gini, mereka ya itu tadi menyamakan. Tapi kita harus ada orang yang menjelaskan. Ya memang tadi Godon meluruskan berapa kata saya di buku saya tulis, tapi ini supaya dengan seperti saling melengkapi. Jadi intinya tadi pada dasarnya memang ada ayat-ayat dalam Bible sekarang ini yang itu ada yang mirip dengan Islam. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh kubu misionaris Kristen Unitarian termasuk saya dulu untuk memurtadkan orang Islam. Tapi jangan menelan itu mentah-mentah. Kita harus ya tadi seperti kata Godoni, kita tidak berhak menafsirkan kitab mereka tanpa pengetahuan. Tapi berbeda antara kajian seperti ini dengan buku. Makanya saya lebih senang menulis buku. Bahkan nanti saya mau bikin e-book dan sebagainya. Nanti di situ bisa di-download di website kami baik yang gratis maupun berbayar. Nanti kalau Godoni nggak sempat nulis buku, saya bisa bantu kok. Soalnya ilmunya Godoni ini luar biasa besar gitu. Saya melihat banyak makna yang ini kan Godoni supaya itu bisa dibukukan juga, tidak hanya di video kan ya Pak. Kalau di YouTube itu terbatas kita durasi. Saya ini belum selesai udah moderator udah cut itu, tapi kalau di buku kita bisa mengajukan detail. Jadi seperti ini adalah untuk mengingatkan kita supaya ihdinas sirotol mustaqim, supaya kita tetap menjadi umat yang diridhoi oleh Allah. Jadi intinya tadi poinnya, kenapa saya menyamakan, itulah metode yang saya terapkan dulu
orang Unitarian di waktu menjadi misionaris. Tapi kita harus meyakini seperti apa kata Kodondi tadi, Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Al-Quran bukan yang sekarang. Gitu ya. Jelas? Ya, kasih ya. Kodondi ada tambahan silakan. Yang kedua belum menjawab. Apa yang kedua? Kenapa saudara sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah dikatakan penyempurna masih mengadopsi ajaran dahulu? Kenapa masih ada amalan yang sama? Mengadopsi mungkin bisa ini ya. Jadi intinya sebenarnya tidak mengabdosi ya. Jadi sebenarnya kita yang harus pahami pada dasarnya Nabi Muhammad, Musa, Isa kan berasal dari satu keturunan yang sama, Abraham, Ibrahim, bapak para nabi. Sehingga kok kita bisa mengkaji kitab-kitab Bible ini sama Al-Quran, itu ada beberapa yang sama. Dasarnya korban di mana? Dari kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim yang mau menyembelih Ismail, kemudian diganti oleh domba sehingga muncullah tradisi kurban tadi. Itu versi Anda orang Islam. Versi orang Katolik sama Kristen beda. Yang mau disembelih adalah Ishak. Ada 3 kisah sama dalam kitab Bible sama Al-Quran, 3. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, kisah Musa ingin melihat wajah Allah Bapa, tapi kemudian dia pingsan gunung meletus. Ada di kitab Kejadian sama surat Al-A'raf. Kisah kedua, kenal Nabi Zakaria ini. Ya Nabi Zakaria seorang yang tua renta, istrinya juga mandul. Tapi kemudian malaikat datang kepada Nabi Zakaria ini ketika dia di Bait Allah, dia mengatakan bahwa kamu akan punya anak. Nanti Nabi Zakaria menjawab, loh, kenapa bagaimana aku bisa punya anak? Aku udah tua renta, anakku mandul. Nah, kemudian malaikat Tuhan mengatakan bahwa kamu salah satu tandanya adalah kamu tidak mampu berbicara selama berapa hari. Itu ada di kitab Zakaria, juga ada dalam Al-Quran. Kemudian kisah Yesus ketika Siti Maryam didatengin oleh malaikat Jibril menyampaikan bahwa Siti Maryam mau punya anak. Padahal dia seorang perempuan yang suci. Bagaimana punya seorang perempuan suci yang tidak disentuh laki-laki bisa punya anak? Tapi kan itu kan kun fayakun, itu kan kehendak Allah. Itu ada di Matius, ada di Al-Quran. Jadi memang ada beberapa bagian-bagian itulah yang menggenapi. Itulah makanya jadi saya selalu kalau membahas tentang itu, saya menjawabnya itu Al-Maidah ayat 44 sampai 48. Al-Maidah ayat 44 dan 45 dikatakan bahwa di dalam Taurat ada petunjuk dan cahaya yang menerangi umat Yahudi harus memutuskan perkara menurut hukum Taurat. Al-Maidah ayat 4647 mengatakan di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan Injil menggenapi Taurat. Yesus pun tadi tak saya sebutkan bahwa Yesus sendiri mengakui dia datang ke dunia ini bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Jadi ada yang di Bible sekarang ini masih ada yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang paling penting adalah Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran itu menggenapi dan menjadi batu ujian. Batu ujian itu semacam pemisah. Dengan kita mengkaji Al-Quran tadi, kita bisa menilai, oh, ayat ini sesuai dengan Al-Quran. Berartinya bisa jadi itu memang bersumber dari Allah yang benar. Jika ayat itu tidak sama, misalnya di dalam Al-Quran la ilaha illallah, tapi dia menyebut Yesus Tuhan, berartinya itu bukan bersumber dari Allah. Tapi kita harus kembali lagi seperti kata Kodondi tadi, kita harus meyakini bahwa Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Al-Quran bukan Bible. Beres kan? Jadi kita itu tidak mengabdosi, tapi karena kita bersumber dari ajaran Allah yang sama, ya kan? Kemudian sama-sama la ilaha illallah, sebenarnya banyak ajaran ada mirip-miripnya Yahudi, Kristen, Islam. Tapi permasalahannya adalah penulisan Alkitabnya ini loh. Di Bible ini ada sejarah yang hilang, ada kitab yang hilang. Gitu. Jadi bukan mengadopsi, tapi sebenarnya orang yang agama yang paling dekat dengan Abraham adalah Islam. Gitu. Saya Pak Marian, orang Gunung Sindur.
Bogor. Ya. Pertama saya ingin penjelasan dari Ustaz Anton kaitan saya mendengar tadi kalau nggak salah bahwa Allah itu satu, esa, dan menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, sampai Al-Quran. Tapi kenapa ibadahnya beda-beda? Saya berharap itu ada penjelasan lebih lanjut ya. Dan tadi yang harus kita pahami bahwa pada dasarnya secara akidah Yahudi, Nasrani atau Kristen dengan Islam itu tidak ada perbedaan, sama-sama menyembah Allah yang esa, gitu kan. Taurat, Injil, Al-Quran pada dasarnya seperti itu, tapi memang yang penulisannya yang bermasalah. Jadi Abraham itu Nabi Ibrahim. Dulu dia mengadakan perjanjian dengan Allah Bapa bahwa dia dan anak keturunannya akan menyembah Allah Bapa tadi. Akhirnya namanya menjadi Abraham. Kemudian turunlah Taurat ya, di ke-10 firman tadi salah satunya tadi, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, kemudian Yesus Kristus dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Jadi istilah mengadopsi tidak tepat tapi menyempurnakan tadi. Itu ada di Al-Maidah 46 sama 47. Lah, fungsi Al-Quran tadi yang saya ulangin, bahwa Al-Quran ini menggenapi termasuk meluruskan. Karena banyak ternyata dalam Alkitab Bible ini banyak yang kontradiksi, ada tentang Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya. Jadi fungsi Al-Quran tadi meluruskan ajaran tadi, memurnikan kembali ajaran Abraham tadi supaya tauhidnya sempurna dan sekaligus menggenapi. Kenapa? Dalam kitab Bible tidak ada pengetahuan tentang akhir zaman, tentang kerajaan surga, kehidupan akhirat, nggak ada. Yang ada cuma Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi banyak yang digenapin oleh Al-Quran. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan tadi demonstrasi gereja, kayak saya dulu, Mormon itu pusatnya di Amerika Serikat abad 18. Dia dipimpin oleh 12 rasul seperti zaman Yesus. Jadi bukan paus tapi 12 rasul gitu. Rasul. Kemudian yang khilafah tadi itu penting. Cuma memang saat ini mewujudkannya tantangannya besar sekali gitu. Sekian dari saya. Jadi salah satu hambatan di jalannya ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran.
Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.